Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ratnasari SSI MSI, salah satu dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan membuat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Di program studi agroteknologi, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Agrobioscience. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah tersebut. Mata kuliah Agrobioscience merupakan mata kuliah dengan kode mata kuliah PNE 1312 yang merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah Agrobioscience diajarkan pada semester 4, memiliki 4 SKS dengan 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Dalam upaya menjamin mutu pembelajaran, maka setiap kegiatan pembelajaran di program studi agroteknologi menggunakan metode pendekatan Plan, Do, Check, dan Action atau disingkat dengan PDCA, di mana plan atau perencanaan diwujudkan dengan merancang perkuliahan dalam bentuk rencana pembelajaran semester dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan. Adapun 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, CPL 2, dan CPL 6. CPL 1 berbunyi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kontribusinya untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CPL 2 yaitu mampu mengaplikasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan budidaya pratanam, tanam, dan panen. CPL 6 adalah mampu menyampaikan hasil analisa gagasan pemikiran dengan pesan yang jelas, teknik yang benar, dan sikap yang baik. Nah, dari 3 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, kemudian diturunkan menjadi 5 CPMK, di mana CPMK 1 adalah memahami konsep dasar, meliputi struktur dan fungsi sel, serta organisasi sel dalam jaringan tanaman, yang kemudian diturunkan menjadi 3 sub CPMK, di mana sub CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur sel tanaman. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur organel sel tanaman. Dan sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi organel sel tanaman. Kemudian CPMK yang kedua, yakni memahami dan menjelaskan metabolisme makromolekul di dalam sel tanaman yang diturunkan menjadi 3 sub CPMK, di mana sub CPMK 1 adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metabolisme lemak. Kemudian sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metabolisme protein dan enzim. Kemudian sub CPMK 3 adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metabolisme karbohidrat. Kemudian sub CPMK 3, yakni memahami dan menjelaskan aliran energi pada tanaman yang diturunkan menjadi 3 sub CPMK, di mana sub CPMK 1 adalah mahasiswa mampu memahami konsep fotosintesis dan menjelaskan proses fotosintesis. Kemudian sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses respirasi dan fotorespirasi pada tanaman. Sedangkan sub CPMK yang ketiga yakni mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aliran nutrisi dari source ke zinc. Kemudian CPMK yang keempat, yakni memahami dan menjelaskan dampak dari cekaman lingkungan pada tanaman dan adaptasi tanaman terhadap cekaman lingkungan yang diturunkan menjadi 2 sub CPMK. Yang sub CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dampak cekaman biotik pada tanaman serta memahami metabolisme dan adaptasinya. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dampak cekaman abiotik pada tanaman serta memahami mekanisme adaptasinya. Kemudian, CPMK yang kelima, yakni menjelaskan dan menganalisa sintesis
metabolit sekunder yang terjadi pada tanaman yang diturunkan menjadi 3 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mengenali macam-macam metabolit sekunder pada tanaman. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa memahami biosintesis beberapa metabolit sekunder pada tanaman. Dan sub CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa menjelaskan dan memahami fungsi metabolit sekunder pada tanaman. Nah, adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini dirancang dalam upaya memberikan pengetahuan pokok terkait struktur sel dan organel sel tanaman sebagai tempat metabolisme senyawa makromolekul seperti karbohidrat, lemak, protein, serta untuk memberikan pengetahuan terkait aliran energi yang terjadi pada tanaman melalui proses fotosintesis, respirasi, dan juga transportasi nutrisi pada tanaman. Mata kuliah ini juga menjelaskan respon tanaman terhadap cekaman lingkungan abiotik dan juga biotik, termasuk bagaimana biosintesis metabolit sekunder sebagai senyawa pertahanan terhadap cekaman lingkungan. Untuk mendukung capaian pembelajaran, ada pun beberapa bahan kajian yang akan diajarkan pada mata kuliah ini. Di antaranya adalah struktur dan fungsi organel sel tanaman, kemudian macam dan metabolisme karbohidrat, macam dan metabolisme lemak, macam dan metabolisme protein dan enzim, kemudian fotosintesis dan fotorespirasi, respirasi itu sendiri, kemudian sistem transportasi dalam tanaman, macam dan peran fitohormon, macam cekaman lingkungan pada tanaman, serta metabolit sekunder pada tanaman. Ada beberapa referensi yang bisa digunakan pada mata kuliah ini. Nah, berikut adalah beberapa buku yang bisa digunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah buku yang bertajuk Biochemistry and Molecular Biology of Plant, kemudian Molecular Mechanism in Plant Adaptation, dan Plant Physiology. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dirancang, maka rancangan tersebut diimplementasikan dalam sebuah kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Di mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, dengan pembagian diantaranya pada pertemuan pertama akan dijelaskan terkait dengan bagaimana sistematika dan regulasi perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua hingga ketujuh akan menjelaskan bagaimana konsep dasar keilmuan agrobioscience yang lebih banyak disampaikan dalam bentuk contextual learning. Kemudian pertemuan ke-9 hingga ke-14 ini merupakan bagian dari high order thinking dalam implementasi keilmuan agrobioscience yang akan banyak disampaikan dengan cooperative learning, case method, dan juga project based learning. Setelah itu akan ada yang namanya evaluasi. Jadi setelah proses pembelajaran akan ada yang namanya evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah komponen tugas, di mana komponen tugas ini memiliki persentase 20% dalam bentuk project based learning. Kemudian yang kedua adalah komponen quiz dengan persentase 5% dalam bentuk pertanyaan di MMP. Kemudian yang ketiga adalah UTS dengan persentase 15% dalam bentuk ujian tulis secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah komponen praktikum sebanyak 30% dalam bentuk post-test, pasca praktikum, dan juga responsi. Kemudian yang kelima adalah komponen UAS sebanyak 30% dalam bentuk case method. Selain kegiatan perkuliahan, juga ada kegiatan praktikum sebanyak 1 SKS yang dilaksanakan di laboratorium dan juga di greenhouse. Pelaksanaan kegiatan praktikum ini difokuskan pada pengamatan dan praktik-praktik dasar dalam agrobioscience untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Selanjutnya, setelah tahap evaluasi pembelajaran, dilakukan tahap refleksi dalam bentuk dokumen evaluasi untuk melihat apakah capaian pembelajaran tadi tercapai atau tidak. Sehingga tim dosen mata kuliah bisa membuat improvement sebagai aksi dalam rekomendasi perbaikan capaian pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga refleksinya atau PDCA tadi, maka dosen dan mahasiswa didukung oleh beberapa layanan terintegrasi yang dibangun oleh Universitas Jember yang disebut sebagai SISTER, Sistem Informasi Terpadu, yang akan memudahkan layanan
pembelajaran antara dosen, mahasiswa, operator, dan juga pimpinan. Oke, baik, demikianlah pemaparan mata kuliah Agrobioscience beserta bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga refleksinya. Berikut ini saya akan menampilkan contoh bagaimana proses pembelajaran mata kuliah Agrobioscience dilakukan secara luring di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana, sehat kan hari ini? Oke, baik. Pagi hari ini di pertemuan kita yang ke-13 kita akan belajar bersama-sama tentang cekaman lingkungan pada tanaman. Nah, mungkin ada yang tahu nih, kira-kira kenapa kok kita jadi penting belajar cekaman lingkungan pada tanaman? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Mbak, silakan. Perkenalkan, saya Intan Handiatun Makfirah. Saya izin menjawab karena terjadinya pemanasan global yang tentunya menyebabkan perubahan kondisi tanaman dan kondisi lingkungan itu sendiri. Sehingga pentingnya kita mempelajari cekaman lingkungan pada tanaman. Oke, baik. Betul sekali. Kita tahu bahwa lingkungan itu bukan sesuatu yang tetap. Tapi lingkungan itu akan berubah dari waktu ke waktu. Karenanya, tanaman sebagai salah satu makhluk hidup yang hidup di lingkungan tersebut harus punya mekanisme untuk bisa menerima cekaman-cekaman terhadap perubahan lingkungan. Sehingga tanaman mampu beradaptasi. Khususnya buat kita adalah insan-insan pertanian harus tahu bagaimana kemudian kita memberikan solusi kepada para petani ketika terjadi perubahan lingkungan dan ketika tanaman tercekam. Supaya kita bisa menjamin bahwa pertanian ini terus bisa berlanjut, terus bisa produktif secara berkelanjutan. Oke, baik. Karenanya, capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa itu dampak cekaman lingkungan pada tanaman dan bagaimana tanaman beradaptasi terhadap cekaman lingkungan tersebut. Oke, baik. Nah, sebenarnya apakah yang disebut sebagai cekaman lingkungan terhadap tanaman? Jadi tanaman itu akan tercekam ketika berada pada lingkungan yang tidak optimal. Jadi cekaman lingkungan itu, yang disebut sebagai cekaman lingkungan itu adalah kondisi di mana lingkungan sudah bisa berpengaruh atau mempengaruhi tanaman untuk menjadi tidak produktif. Jadi lingkungan sudah dalam fase di mana dia memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan, perkembangan, serta keberlangsungan hidup tanaman. Atau sering disebut sebagai stres pada tanaman. Jadi ketika tanaman berada pada lingkungan yang ekstrim, tanaman akan mengalami stres dan itu disebut sebagai cekaman lingkungan terhadap tanaman. Nah, lantas apa saja sih faktor-faktor biotik dan faktor-faktor abiotik yang kemudian bisa menjadi cekaman bagi tanaman? Yang pertama adalah faktor-faktor abiotik. Faktor-faktor abiotik ini contohnya bermacam-macam. Nah, faktor abiotik ini bisa dari faktor cahaya matahari, begitu. Kita tahu bahwa tanaman itu butuh cahaya matahari untuk apa? Fotosintesis, ya kan? Untuk fotosintesis. Pada saat matahari itu baik atau cukup, begitu ya, itu akan baik untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi ketika matahari itu berlebihan, dia akan menyebabkan transpirasi tanaman berlebihan. Dan ketika kondisi matahari yang terik dan kondisi air di dalam tanah tidak baik, dalam artian kurang, itu akan berakibat pada cekaman kekeringan pada tanaman. Sehingga cahaya matahari, keberadaan air, itu menjadi penting untuk tanaman. Nah, kalau misalnya kita beralih ke faktor biotik. Faktor biotik juga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap stres pada tanaman. Nah, ini ada beberapa. Ini misalnya dilihat di gambar ini ya. Ini ada tanamannya kok ini daunnya kuning, ini daunnya hijau, padahal tanamannya dalam satu tanaman yang sama. Kira-kira kenapa? Karena ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah di sini ada tanaman besar, yang kemudian dia akan berkompetisi dengan tanaman yang kecil dalam mendapatkan cahaya matahari. Nah, tentunya tanaman besar karena dia di atas, kanopinya banyak, cahaya mataharinya yang terserap oleh dia banyak, sehingga yang di sampingnya akan sedikit begitu, sehingga daunnya menjadi kuning di sini, kekurangan cahaya matahari.
Kemudian, itu namanya adalah kompetisi. Kemudian, ada yang namanya alelopati begitu. Jadi, satu tanaman dengan tanaman yang lain begitu ya. Ada yang namanya alelopati. Ada yang tahu apa itu alelopati? Oh ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Sapetri. Izin untuk menjawab bahwasannya alelopati merupakan peristiwa saat tanaman mengeluarkan senyawa biomolekul atau alelop kimia, di mana senyawa ini merupakan salah satu senyawa dari golongan fenolik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya dalam batas jarak. Oke, baik. Jadi senyawa alelopati itu betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Senyawa alelopati itu adalah senyawa yang dipancarkan oleh salah satu tanaman supaya untuk melindungi dirinya dari kompetisi terhadap tanaman lain. Nah, kalau tanaman di sebelahnya tidak memiliki senyawa itu, dia akan tercekam. Dia akan stres karena mendapatkan senyawa alelopati dari tanaman di sampingnya. Begitu. Jadi itu merupakan salah satu faktor stres pada tanaman ketika dia mendapatkan pancaran senyawa alelopati dari tanaman di sampingnya. Begitu. Selain itu, organisme-organisme lain yang ada di lingkungan tersebut seperti bakteri, kemudian fungi, parasit, bahkan juga para herbivore merupakan faktor-faktor biotik yang menyebabkan cekaman pada tanaman. Selanjutnya adalah ini merupakan dampak dari cekaman abiotik. Kalau tadi cekaman kekeringan, saya coba mau memaparkan dampak dari cekaman salinitas yang banyak terjadi di negara kita, karena negara kita adalah negara kepulauan. Banyak sekali daerah-daerah yang menjadi daerah-daerah pasang surut begitu. Nah, ketika terjadi cekaman salinitas, ternyata tanaman akan mengalami banyak perubahan. Dari perubahan secara biokimia, kemudian menuju perubahan fisiologi, menuju perubahan morfologi, dan tentunya pada perubahan biomasanya. Hasilnya juga akan berubah. Ketika terjadi cekaman salinitas, tanaman akan mengalami stres oksidatif yang tentunya itu akan mengarah pada perubahan metabolismenya dia. Kalau metabolismenya berubah, tentunya nanti akan ada hubungannya karena Na-nya tinggi nih, Na yang masuk banyak, uptake K, P itu akan berkurang. Nah, pembentukan protein pasti akan menurun. Dan hal-hal ini akan mempengaruhi pada kondisi morfologinya. Daunnya semakin kecil, daunnya menggulung, akarnya kemudian nggak bisa panjang-panjang karena dia menghindari adanya NaCl tadi. Dan tentunya ketika secara morfologi dia berubah, hasilnya juga akan berubah. Produktivitasnya akan rendah. Terus bagaimana lantas tanaman beradaptasi terhadap itu? Ini yang dia lakukan. Ada beberapa hal. Yang pertama, dia menghindari penyerapan NaCl dengan cara menghasilkan senyawa organik, asam-asam organik dia hasilkan di situ. Supaya apa? Supaya menjaga potensial airnya di dalam akar. Kemudian yang kedua adalah mekanisme toleransi. Mekanisme toleransi ini ada beberapa tanaman yang toleran terhadap NaCl. Dengan cara apa? Dia menguptake air sebanyak-banyaknya bersama NaCl tadi, kemudian dia akumulasikan ke dalam vakula-vakulanya, sehingga tidak mengganggu aktivitas metabolisme di dalam tanaman. Kemudian yang ketiga, dia mengekspresikan garam. Adik-adik mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke pantai, pernah lihat tanaman bakau. Ya, tanaman bakau itu bisa hidup di pantai. Gimana caranya? Karena dia punya mekanisme ini, mengekspresikan garam. Kalau adik-adik ke pantai, terus kemudian pegang itu permukaan daun bakau, itu akan kasar, isinya adalah garam. Jadi dia punya mekanisme tersebut. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan dia punya sesuatu, punya gen terkait itu. Yang terakhir adalah menggugurkan daun bawahnya. Karena uptake-nya dia itu, dia bawa di daun paling bawah, kemudian dia gugurkan. Nah, itu yang dia lakukan. Oke, baik. Sekarang, adik-adik tadi sudah belajar terkait dengan bagaimana faktor-faktor abiotik itu dapat mencekam tanaman ketika posisinya dia kurang atau lebih begitu. Karenanya saya punya data. Nah, ada beberapa data yang nanti ini adalah data penelitian dari seorang peneliti.
saya minta adik-adik nanti membuat sebuah kelompok begitu ya. Sebuah kelompok untuk menganalisa, menginterpretasikan data tersebut. Kemudian nanti dalam kelompok tersebut didiskusikan sebenarnya maksud data ini apa. Kemudian nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Begitu? Bisa dilakukan sekarang? Oke, silakan bisa membentuk kelompok sekarang. Oke, baik. Adik-adik, ini adalah data yang seperti tadi saya jelaskan. Ini adalah penelitian, seorang peneliti yang meneliti tanaman padi yang dicekam salinitas. Jadi, saya minta adik-adik untuk menginterpretasikan data ini. Didiskusikan, dikaitkan dengan teori-teori yang tadi sudah dipelajari bersama-sama. Oke, baik. Langsung dikerjakan sekarang. Ya, bisa didiskusikan dari sekarang. Silakan. Nanti bisa dikaitkan sama varietasnya juga bagaimana. Itu kan beda-beda ya. Setiap varietas itu kan beda-beda. Nanti bisa dihubungkan dari situ. Ya. Gimana? Ada kendala? Oh, kenapa? Masih belum ya? Ya, itu nanti bisa coba dikaitkan dengan, oh itu kok setiap varietas beda ya hasilnya, kenapa? Kemudian apa sih kok kadar airnya bisa berkurang ketika dia dicekam salinitas? Nah itu kenapa bisa dari situ. Oke, baik, sudah selesai semua diskusinya. Sekarang kelompok mana yang mau mencoba untuk mempresentasikan atau menginterpretasikan hasil data ini? Silakan. Kelompok mana? Oke, baik, kelompok 3, silakan. Ya, terima kasih atas sampainya Bu Ratna. Kami dari kelompok 3, saya Aditus Caryono dan rekan saya Rizky Ali Firdaus. Di mana untuk kesempatan kita kali ini akan menjelaskan mengenai studi kasus bahwasanya terdapat tanaman padi yang diberi cekaman 150 mmol NaCl. Jadi terdapat 4 varietas. Yang pertama yaitu Rojo Lele, Sintan, R64 dan Kapuas. Di mana kita awali dahulu kita melihat untuk yang klorofil A. Bahwasanya sebelum kita masuk ke klorofil A, pada tanaman padi terdapat suatu klorofil yang memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu digunakan untuk proses metabolisme. Di mana dari proses metabolisme tersebut adalah proses fotosintesis. Nah, dari situlah proses fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Nah, sehingga glukosa yang dibutuhkan oleh tanaman padi itu digunakan untuk tanaman padi bertahan hidup, entah di keadaan cekaman ataupun tidak dalam keadaan cekaman. Nah, di mana kita awali dahulu pada klorofil A. Jadi, fungsi dari klorofil A sendiri itu untuk menyerap panjang gelombang, yaitu biru tua dan merah tua. Nah, di sini kita bisa melihat pada perbandingan 4 varietas bahwasannya terdapat perbedaan antara batang yang gelap, yaitu tanaman kontrol, sedangkan untuk batang yang terang itu adalah tanaman padi yang terkena cekaman salinitas. Bahwasannya ketika tanaman padi terdapat cekaman salinitas itu akan mengurangi kandungan dari klorofil A yang nanti akan berpengaruh pada penjelasan yang sebelumnya oleh Bu Ratna, yaitu dapat mempengaruhi biokimia, kemudian juga fisiologi tanaman, kemudian morfologi serta hasil produksi. Bahwasanya tanaman padi kita menghasilkan padi, yaitu berfokus pada produktivitas. Nah, selanjutnya tidak kalah penting untuk klorofil B-nya. Bahwasanya klorofil B fungsinya untuk menyerap dari panjang gelombang biru muda dan jingga kemerahan. Jadi kita juga bisa melihat adanya perbedaan antara 4 varietas, yaitu Rojo Lele, Sintan, R64 dan Kapuas, sangat signifikan antara yang tidak terkena cekaman serta yang terkena cekaman salinitas untuk kandungan klorofil B. Dan apabila kita akumulasikan antara klorofil A dan klorofil B, yaitu pada grafik ketiga, yaitu total klorofil, bahwasanya terdapat satu varietas yang memang bisa dikatakan berbeda dengan varietas yang lain, yaitu Kapuas. Bahwasannya apabila kita melihat Rojo Lele tidak terlalu jauh antara yang batang gelap dengan batang yang terang. Akan tetapi untuk yang Kapuas ini sangat menarik, kita akan bahas, di mana di sini bisa kita simpulkan sementara bahwasanya untuk cekaman salinitas pada varietas Kapuas itu tidak mampu bertahan hidup dari varietas Kapuas. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dikarenakan terdapat kaitan dengan kadar air relatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk presentasinya, di mana penyerapan kadar air dalam tanaman padi itu sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang dapat
meningkatkan pertumbuhan dari tanaman padi tersebut. Untuk peningkatan kadar air sendiri pada tanaman padi yang terdampak salinitas dapat menghambat penyerapan dari kadar airnya, sehingga terdapat regulasi tekanan osmotik dari ion Na+ yang sangat tinggi yang menyebabkan air itu akan memaksa untuk masuk ke dalam sel tanaman, sehingga akan menyebabkan sel tanaman tersebut itu akan rusak dan pecah seperti itu. Dimana pada grafik di sini dijelaskan pada Rojo Lele dan Sinta itu memiliki notasi yang tidak berbeda nyata, sehingga untuk varietas Rojo Lele dan Sinta ini dapat kita simpulkan termasuk ke dalam varietas yang resisten terhadap cekaman salinitas. Sedangkan untuk varietas IR64 dan Kapuas ini merupakan kedua varietas yang non resisten terhadap cekaman salinitas. Dan ini terdapat korelasi pada tinggi tanaman yang dihasilkan, di mana untuk kontrol dan yang terdampak salinitas tersebut dapat dilihat ya, untuk tinggi tanaman itu semakin rendah ketika terdampak oleh cekaman salinitas karena adanya penghambatan dari penyerapan air, sehingga proses fotosintesis itu akan juga ikut terhambat dan menyebabkan pertumbuhan dari tanaman itu terhambat seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Jadi cukup Ibu untuk interpretasi data dari hasil diskusi kami. Saya kembalikan ke Bapak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai membahas bagaimana tanaman atau bagaimana tanaman beradaptasi terhadap cekaman abiotik. Minggu depan kita akan melanjutkannya pada tema bagaimana tanaman mampu beradaptasi pada cekaman biotik. Nah, sebelumnya saya sudah masukkan ke Sister terkait tugas untuk minggu depan. Tugasnya adalah di Sister saya sudah upload jurnal terkait bagaimana respon tanaman ketika diserang oleh herbivore. Nah, itu nanti adik-adik baca dan kita akan diskusi bersama-sama minggu depan terkait jurnal tersebut. Baik, terima kasih untuk hari ini. Adik-adik luar biasa sudah bisa menginterpretasikan data terkait dengan penelitian bagaimana tanaman padi dicekam oleh salinitas. Terima kasih, semoga selalu sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya, Tri Ratnasari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.